Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam pertemuan kali ini. Semoga pada pertemuan online pada kali ini semua siswa-siswi PKBM dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang atmosfer. Yang pertama yaitu tentang lapisan atmosfer. Nah, atmosfer sendiri merupakan udara yang menyelubungi bumi. Nah, permukaan bumi ini diselimuti oleh lapisan gas yang disebut dengan atmosfer yang membentang mulai dari permukaan bumi hingga jauh di luar angkasa. Nah, gas yang membentuk lapisan atmosfer adalah udara yang merupakan kombinasi atau percampuran berbagai macam unsur seperti nitrogen 78%, oksigen 21%, argon 1%, air atau H2O 7%, ozon 0,01% dan karbon dioksida atau CO2 0,01% hingga 0,1%. Nah, lapisan dalam atmosfer sendiri itu terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama yaitu lapisan troposfer. Nah, lapisan troposfer merupakan lapisan terbawah dari atmosfer. Nah, lapisan ini mencapai ketinggian antara 0 sampai 8 km untuk di daerah kutub dan 0 sampai 15 km di daerah khatulistiwa. Bagian paling atas dari atmosfer itu disebut dengan tropopause. Nah, tropopause ini merupakan lapisan atmosfer yang mengandung air, baik berupa titik-titik air, uap air maupun gas. Nah, pada lapisan ini itu terjadi peristiwa cuaca, awan, hujan dan konveksi. Nah, dan pada suhu troposfer ini ketika semakin tinggi akan semakin dingin karena pada lapisan ini di lapisan ini menyerap gelombang radiasi matahari. Lalu yang kedua dari lapisan atmosfer yaitu lapisan stratosfer. Nah, lapisan stratosfer ini merupakan lapisan kedua atmosfer. Nah, lapisan ini berada pada ketinggian 15 sampai 50 km. Bagian paling atas dari lapisan stratosfer ini merupakan tempat untuk konsentrasi ozon yang disebut dengan lapisan ozonosfer. Nah, lapisan ozon ini itu sangat penting bagi kehidupan di bumi karena lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet atau UV yang berlebihan. Lapisan yang ketiga yaitu lapisan mesosfer. Nah, lapisan mesosfer ini terletak pada ketinggian antara 50 sampai 80 km. Nah, temperatur pada lapisan mesosfer ini tidak stabil hingga biasa menurun secara tajam hingga mencapai minus 100 derajat Celcius. Nah, pada bagian paling atas lapisan ini itu disebut dengan mesopause dan pada lapisan ini meteor terbakar dan terurai. Lalu yang keempat ada lapisan termosfer. Nah, lapisan termosfer ini terletak pada ketinggian antara 80 km sampai dengan 500 km. Nah, pada bagian bawah lapisan ini terjadi peristiwa ionisasi atau pembentukan ion, yaitu pada ketinggian 85 sampai 375 km yang disebut dengan lapisan ionosfer. Nah, pada lapisan ionosfer ini itu bermanfaat untuk memantulkan gelombang radio. Nah, pada ketinggian 480 km, suhu pada lapisan termosfer ini akan naik hingga mencapai 120 derajat Celcius. Yang terakhir dari lapisan atmosfer yaitu lapisan eksosfer. Nah, ini merupakan lapisan
terluar dari atmosfer bumi. Nah, lapisan ini terletak pada ketinggian 500 sampai 1000 km di atas permukaan bumi. Nah, lapisan ini semakin tinggi semakin sedikit udara karena pada lapisan ini mulai mendekati luar angkasa. Untuk selanjutnya yaitu tentang cuaca. Nah, cuaca itu merupakan suatu keadaan udara pada suatu tempat. Nah, keadaan cuaca ini didasarkan pada gejala suhu, tekanan udara, kelembapan, angin, dan curah hujan. Nah, unsur-unsur dari cuaca sendiri yang pertama yaitu angin, yang kedua ada suhu udara, yang ketiga ada tekanan udara, yang keempat awan, yang kelima hujan, dan yang terakhir yaitu kelembapan udara. Klasifikasi iklim di muka bumi yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu iklim. Iklim itu merupakan suatu keadaan umum rata-rata cuaca yang meliputi daerah yang luas. Nah, dalam waktu yang sangat lama untuk mengalami perubahan. Nah, ilmu yang mempelajari tentang iklim itu disebut dengan klimatologi. Nah, beberapa macam iklim itu dibedakan dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh para ahli. Yang pertama yaitu iklim matahari. Nah, pada iklim matahari, pembagiannya itu didasarkan pada banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Nah, daerah yang berada pada lintang tinggi itu lebih banyak menerima sinar matahari bila dibandingkan dengan daerah yang lintang rendah. Nah, berdasarkan iklim matahari, bumi ini dibedakan menjadi 4 daerah iklim. Yang pertama yaitu tropis. Nah, iklim tropis terjadi ketika di lintang daerah 0 sampai 23,5 derajat lintang utara per lintang selatan. Lalu yang kedua ada subtropis. Ini terjadi di lintang daerah 23,5 sampai 40 derajat lintang utara per lintang selatan. Yang ketiga yaitu iklim sedang. Nah, iklim sedang itu terjadi di lintang daerah 40 sampai 66,5 derajat lintang utara per lintang selatan. Dan yang terakhir yaitu iklim dingin. Nah, iklim dingin ini terjadi di lintang daerah 66,5 sampai 90 derajat lintang utara per lintang selatan. Yang kedua yaitu iklim Koppen. Nah, dalam pembagian iklim Koppen ini didasarkan pada indikator vegetasi yang tumbuh. Nah, Koppen ini membagi iklim dunia ini menjadi 5 iklim, yaitu iklim A, B, C, D, dan E. Nah, yang pertama yaitu iklim A. Nah, iklim A ini yaitu iklim hujan tropis. Lalu yang kedua ada iklim B atau iklim kering. Yang ketiga ada iklim C atau iklim sedang. Yang keempat ada iklim D atau iklim dingin. Dan yang kelima ada iklim E atau iklim kutub. Selanjutnya yaitu iklim Schmidt-Ferguson. Nah, pembagian iklim menurut Schmidt-Ferguson itu berdasarkan perhitungan jumlah bulan-bulan terkering dan bulan-bulan setiap tahun yang kemudian dirata-ratakan. Nah, untuk menentukan bulan basah dan bulan kering pada iklim ini menggunakan metode Moore. Metode Moore itu suatu bulan dikatakan yang pertama bulan kering, yaitu bulan-bulan yang curah hujannya kurang dari 60 mm. Lalu yang kedua ada bulan basah, yaitu bulan-bulan yang curah hujannya lebih dari 100 mm. Dan yang ketiga ada bulan lembab, yaitu bulan-bulan yang curah hujannya antara 60 sampai 100 mm. Yang selanjutnya yaitu iklim F. Jung Hoon. Nah,
Junghun mengklasifikasikan daerah iklim di Pulau Jawa secara vertikal sesuai dengan kehidupan tumbuhan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daerah dingin. Nah, dalam daerah dingin tidak ada tanaman budidaya. Yang kedua, daerah sejuk. Nah, di daerah sejuk ini terdapat tanaman-tanaman yang yaitu seperti kopi, teh, kina, sayur-sayuran. Lalu yang ketiga ada daerah sedang. Nah, di daerah sedang tumbuhan-tumbuhannya yaitu padi, tembakau, teh, kopi, coklat, kina, dan sayur-sayuran. Dan yang terakhir di daerah panas atau tropis. Nah, pada daerah panas atau tropis biasanya itu terdapat tumbuhan-tumbuhan seperti padi, jagung, kopi, tembakau, tebu, karet, kelapa, dan coklat. Untuk pengaruh perubahan iklim terhadap kehidupan, yang pertama yaitu tentang perubahan iklim. Nah, perubahan iklim sendiri merupakan perubahan unsur-unsur iklim yang mempunyai kecenderungan naik atau turun secara nyata. Untuk perubahan iklim itu dapat dibedakan berdasarkan wilayahnya, yaitu perubahan iklim secara lokal dan perubahan iklim secara global. Nah, dampak yang terjadi dari perubahan iklim yang diperkirakan akan menyertai pemanasan global yaitu mencairnya bongkahan es di kutub. Nah, ini yang sekarang mulai terjadi. Nah, ketika mencairnya bongkahan es di kutub itu mengakibatkan permukaan air laut naik. Lalu dampak buruk terhadap pola pertanian. Nah, karena suhu bumi yang panas, karena dampak globalisasi atau pemanasan global itu menyebabkan air di permukaan itu mengering, sehingga untuk pertanian itu akan terganggu. Seperti ketika ingin menanam padi, ketika pada musim kemarau yang panjang, maka kita akan kesulitan. Seperti itu. Nah, sekian pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.